Oke, kita masih bermain-main dengan sifat yang udah kita dapat ya, yaitu A log B sama dengan N log B per N log A. Nah, sekarang kalau misalkan A log B ini gua tulis sama dengan M log B per M log A. Kemudian gua punya B log C, itu gua tulis M log C per M log A ya. Sorry, M log C per M log B ya. Nah, merah sama biru nih kita kali ya. Kita kali dia. Oke. Kita kali jadinya itu A log B dikali B log C sama dengan M log B per M log A dikali M log C per M log B. Nah, kita perhatikan nih, ini ada yang sama ya. Itu sama M log B itu ya. M log B merah yang atas, M log B biru yang bawah kita coret. Ya. Oke, udah kita coret berarti apa? Kita dapat nih. Kita dapat A log B dikali B log C sama dengan M log C per M log A. Nah, M log C per M log A ini bisa jadi apa? Oke, ini gua tulis A log B dikali B log C sama dengan, nah M log C per M log A ini bisa kita tulis dengan, ya sesuai dengan sifat yang kita dapat itu bisa kita tulis dengan A log C. Nah, ini kita dapat sifat nih ya. Kita dapat sifat di mana itu adalah basis dan numerus yang itu tuh sama kan? Terus dikali. Nah, kalau misalkan itu basis dan numerus itu udah sama terus dikali, nah itu bisa kita gabung. Ya kan? Jadinya A log C kan. Nah, kayak gitu. Oke, biar lebih jelas nih, gue punya A log B dikali B log C dikali C log D. Berapa hasilnya? Ya, itu kan udah sama tuh ya. B sama B, C sama C, terus dikali kan. Ya udah tinggal kita gabungin. Gabungin yang A log sama yang itu ya, jadi A log D gitu. Nah, gitu doang kan. Nah. Oke, kita lanjut nih ya. Oke, gue punya A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M. Ini gue jadiin bentuk logaritma, jadinya apa? Ya, jadinya A pangkat N log B pangkat M sama dengan C ya. Nah, kalau misalnya pada bingung, nih ya. Nah, A pangkat N ini ya. A pangkat N ini gue misalkan Z. Ya. Gue misalkan Z dan B pangkat M ini gue misalkan itu X. Oke? Jadi A pangkat N itu gue misalin Z dan B pangkat M itu gue misalin X. Nah, A pangkat N kan kita misalin Z. Jadinya kan Z pangkat C kan? Ya kan? Nah, sama dengan B pangkat M ini kita misalin X. Jadi sama Z pangkat C sama dengan X. Kayak gitu ya. Nah, Z pangkat C sama dengan X, bentuk logaritmanya apa jadinya? Jadinya Z log X sama dengan C kan? Sama dengan C. Kayak gitu. Nah, Z-nya tadi apa? Z-nya itu A pangkat N ya. Ya kan? Dan X-nya itu adalah B pangkat M. Jadi Z-nya kita uraikan lagi jadi A pangkat N dan X-nya juga kita uraikan lagi jadi B pangkat N. Jadi A pangkat N log B pangkat M sama dengan C. Nah, ini bentuk logaritmanya. Dan A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M ini adalah bentuk eksponennya. Nah, yang bentuk eksponen A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M ya. Nah, ini ruas kiri gua kali pangkat 1/m. Jadinya A pangkat N kali C pangkat 1/m. Kalau ruas kiri gua kali pangkat 1/m, maka ruas kanan juga kan. Jadi B pangkat M dikali pangkat 1/m. Jadinya A pangkat N kali C per M sama dengan B ya. Oke. Nah, ini bentuk ini gua ubah jadi bentuk logaritma, jadinya A log B sama dengan N kali C per M. Nah, semuanya gua kali dengan M per N ya. Jadi A log B dikali M per N itu adalah M per N kali A log B. Ya. Sama dengan N kali C per M dikali M
per n. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nih ya. Ada yang bisa dicoret. Kita coret. Nah, oke. Kemudian hasilnya itu M per N dikali A log B sama dengan C ya. Nah, C-nya ini ya, C yang di sini dengan C yang di sini kan sama kan nilainya. Ya kan? Nah, jadi kita substitusi itu nanti ya. Jadi M per N dikali A log B sama dengan, nah C-nya itu A pangkat N log B pangkat M ya, hasil substitusi tadi. Nah, dari sini kita mendapat sebuah sifat lagi di mana ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log kali A log B. Ya. Dimana pangkat-pangkat M sama N tadi tinggal kita kedepanin ya. Oke. Sesuai dengan apa yang udah kita dapat. Oke, kita lanjut nih ya. Oke, gue punya A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M. Ini gue jadiin bentuk logaritma, jadinya apa? Ya, jadinya A pangkat N log B pangkat M sama dengan C ya. Nah, kalau misalnya pada bingung, nih ya. Nah, A pangkat N ini ya. A pangkat N ini gue misalkan Z. Ya. Gue misalkan Z dan B pangkat M ini gue misalkan itu X. Oke. Jadi A pangkat N itu gue misalin Z dan B pangkat M itu gue misalin X. Nah, A pangkat N kan kita misalin Z. Jadinya kan Z pangkat C kan. Ya kan? Nah, sama dengan B pangkat M ini kita misalin X. Jadi sama Z pangkat C sama dengan X. Kayak gitu ya. Nah, Z pangkat C sama dengan X, bentuk logaritmanya apa jadinya? Jadinya Z log X sama dengan C kan? Sama dengan C. Kayak gitu. Nah, Z-nya tadi apa? Z-nya itu A pangkat N ya. Ya kan? Dan X-nya itu adalah B pangkat M. Jadi Z-nya kita uraikan lagi jadi A pangkat N dan X-nya juga kita uraikan lagi jadi B pangkat N. Jadi A pangkat N log B pangkat M sama dengan C. Nah, ini bentuk logaritmanya. Dan A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M ini adalah bentuk eksponennya. Nah, yang bentuk eksponen A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M ya. Nah, ini ruas kiri gua kali pangkat 1/m. Jadinya A pangkat N kali C pangkat 1/m. Kalau ruas kiri gua kali pangkat 1/m, maka ruas kanan juga kan. Jadi B pangkat M dikali pangkat 1/m. Jadinya A pangkat N kali C per M sama dengan B ya. Oke. Nah, ini bentuk ini gua ubah jadi bentuk logaritma, jadinya A log B sama dengan N kali C per M. Nah, semuanya gua kali dengan M per N ya. Jadi A log B dikali M per N itu adalah M per N kali A log B. Ya. Sama dengan N kali C per M dikali M per N. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nih ya. Ada yang bisa dicoret. Kita coret. Nah. Oke. Kemudian hasilnya itu M per N dikali A log B sama dengan C ya. Nah. C-nya ini ya. C yang di sini dengan C yang di sini kan sama kan nilainya. Ya kan? Nah, jadi kita substitusi itu nanti ya. Jadi M per N dikali A log B sama dengan, nah C-nya itu A pangkat N log B pangkat M ya, hasil substitusi tadi. Nah, dari sini kita mendapat sebuah sifat lagi di mana ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log kali A log B. Ya. Dimana pangkat-pangkat M sama N tadi tinggal kita kedepanin ya. Oke. Sesuai dengan apa yang udah kita dapat. Oke, kita lanjut. Gue punya A log B sama dengan C nih ya. A log B sama dengan C.
ini bentuk logaritma ya. Kita jadiin bentuk eksponennya. Jadi A pangkat C sama dengan B. Nah, C ini dengan C ini sama kan? Ya, sama kan? Nah, kalau kita substitusi jadi hasilnya gimana? Jadi A pangkat A log B sama dengan B. Iya kan? Ah, dari sini kita bisa dapat sifat nih ya, di mana A pangkat A log B sama dengan B. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau itu kan sama-sama A ya. Ya kan? Itu kan sama-sama A. Ya kan? Ya udah jawabannya kalau misalkan ada A pangkat A log B yang dimana basis itunya sama ya. Ya udah hasilnya itu adalah numerusnya kayak gitu. Ya. Gitu. Nah, ini gua kasih contoh nih ya biar nggak bingung. Jadi kalau ada 2 pangkat 2 log 4, berarti jawabannya apa? Ya jawabannya jelas 4 lah ya. Ya kan? Itu kan udah sama-sama 2. Ya berarti jawabannya tinggal numerusnya yaitu 4. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini udah gua tulis sifat logaritma yang udah kita dapat tadi ya. Nah, jadi gue ngejelasin contoh soal ini dengan menunjuk sifat-sifat yang udah kita temukan. Jadi biar nggak bingung ya dan biar lebih jelas aja. Ya, oke kita masuk ke contoh soal. Di sini kita dikasih 9 log 135 dikurang 9 log 5. Itu berapa hasilnya? Oke, mari kita selesaikan ya. Nah, ini gue tulis ulang dulu. 9 log 135 dikurang 9 log 5. Nah, sesuai dengan sifat yang udah kita dapat ya, yaitu sifat nomor 4. Ya kan? Basisnya sama, itu dikurang, jadi numerusnya kita bagi. Jadi 9 log 135 dibagi 5. Oke. Jadi 135 bagi 5, 27 ya, jadi 9 log 27. Terus 9 itu 3 kuadrat. 27 itu 3 per 3. Terus kita pakai sifat yang nomor 9. Jadi pangkat 2 dan pangkat 3-nya ke depan jadi 3 per 2 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu adalah 1 ya. Jadi 3 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 3 per 2. Oke, kita lanjut nomor 2. Kita diberikan 2 log 25 dikali 3 log 32 dikali 5 log 3. Berapa itu hasilnya? Oke, mari kita selesaikan ya. Nah, mari kita selesaikan. Nah, 2 log 25 ini gue ubah jadi 2 log 5 kuadrat ya. Nah, kemudian 3 log 32 ini gue ubah jadi 3 log 2 pangkat 5. Ya kan, 32 2 pangkat 5 ya. Terus 5 log 3 belum, ya udah tulis aja 5 log 3. Oke, sesuai dengan sifat yang udah kita dapat ya. Sesuai dengan sifat nomor 5 tuh, bahwa pangkat 2 ini bisa kita kedepanin kan? Ya kan? Pangkat 2 ini bisa kita kedepanin jadi kemudian 5 ini, pangkat 5 ini juga bisa kita kedepanin. Oke, 2 yang pangkat 2 ini kita kedepanin jadi 2 dikali 2 log 5 dikali, nah 5 juga yang kita kedepanin jadi 5 kali 3 log 2 dikali 5 log 3. Oke, ini gua pisahin kayak gini ya. Jadi 2 kali 5 terus dikali 2 log 5 dikali 3 log 2 dikali 5 log 3. Kayak gitu ya. Nah, bagian sini ya, bagian 2 log 5 dikali 3 log 2 dikali 5 log 3. Nah, ini bisa gua pindah urutan perkaliannya ya. Nah, 2 kali 5 itu 10. Gua ubah pindah urutan perkaliannya jadi 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 2. Kayak gitu kan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan sesuatu. Ya, kita bisa pakai sifat nomor 8 kan. Nah, itu yang gue maksud sesuatu tadi. Jadi tinggal berapa itu? Tinggal 10 dikali 2 log 2 ya. Nah, 2 log 2 itu adalah 1. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10.
Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nah, kita dikasih 3 plus log X dibagi 3 kali log X pangkat 1000. Itu berapa hasilnya? Ya. Nah, ini kan basisnya dia nggak ditulis ya. Kalau basisnya nggak ditulis, berarti nilai basisnya itu 10. Jadi 3 ditambah 10 log X ya. Dibagi dengan 3 kali 10 log 10 log X pangkat 1000. Kayak gitu. Nah, kita lihat sini 3 ini nggak sendiri ya. Dia itu ada 1. Jadi 3 kali 1 tetap 3 kan. Nah, 3 kali 1 ditambah 10 log X dibagi dengan 3 dikali 10 log. Nah, ini 1000-nya pindah ke depan nih ya. Jadi 1000 dikali 10 log X. Sesuai dengan sifat nomor 5 ya. Sifat nomor 5. Oke. Nah, kemudian satu ini tujuan gua ngasih satu ini biar bisa gua ubah. Jadi 10 log 10. 10 log 10 kan 1 ya, sama aja. Nah, jadi 3 kali 10 log 10 ditambah 10 log X dibagi dengan 3 dikali 10 log 1000 kali 10 log X. Nah, di bagian ini kita pakai sifat nomor 5 ya, cuman kebalikannya. Jadi apa? Ya jadi 10 pangkat 3 ya, ditambah 10 log X. Kayak gitu. Dibagi dengan 3 dikali 10 log 1000 dikali 10 log X. Nah, kalau kita perhatikan sini, basis itu udah sama ya. Basis 10 sama 10, kemudian itu dijumlah. Oke, berarti kita bisa pakai sifat nomor 3 ya. Nanti dikali itu ya numerusnya. Jadi hasilnya 10 pangkat 3 dikali 10 log X gitu ya. Dibagi dengan 3 dikali 10 log 1000 dikali 10 log X. Kayak gitu. Nah, itu jadinya yang atas tuh jadi 10 log 1000 dikali 10 log X dibagi 3 kali 10 log 1000 dikali 10 log X. Nah, kalau kalian perhatikan nih ya. Kalau kalian perhatikan ini kan sama nih. Ya udah, berarti tinggal coret. Berarti jawabannya berapa? Ya, jawabannya itu adalah 1/3.